Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak bisa melaut akibat ombak besar dan angin kencang. Pasokan ikan dari nelayan Belanakan Subang kosong. Motif pembunuhan satu keluarga di Indramayu terungkap. Pelaku sakit hati pada korban karena uang sewa mobil. Kepergok mencuri motor, pelaku babak belur jadi sasaran amukan massa. Ya, peredaran narkoba jenis ganja yang dikirim dari Pulau Sumatera ke Kota Cimahi digagalkan polisi. Petugas menangkap kurir saat menerima kiriman ganja seberat 1 kilogram. Tim Satuan Narkoba Polres Cimahi langsung berlari menuju salah satu bus yang baru tiba dari Padang, Sumatera Barat di Jalan Raya Jenderal Amir Mahmud. Polisi langsung menggeledah barang atau paket kiriman yang dipesan pria bernama Mardi Medi Septiawan. Setelah polisi menangkap Mardi dan menggeledah barang bawaannya, petugas menemukan ganja seberat 1 kilogram. Barang haram tersebut dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam kotak berisikan makanan untuk mengelabui petugas. Peredaran narkoba ini pun digagalkan. Oh! Silet tadi mana? Tadi silet tadi. Enggak sih, iya. Dan ini ada kebuka dikit ini. Pelaku Mardi memang sudah menjadi target operasi penangkapan polisi setelah adanya informasi dari jaringan pelaku lain yang lebih dulu ditangkap. Pelaku mendapatkan upah 2 juta rupiah untuk membawa paket ganja 1 kilogram ini. Ganja kering seberat 1 kilogram sengaja dikirim menggunakan bus ekspedisi untuk menghindari kejaran petugas. Pelaku terancam hukuman penjara di atas 7 tahun atas kepemilikan narkoba. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, sepanjang periode Juli hingga September 2025, Satuan Narkoba Polres Purwakarta membekuk 23 pelaku narkoba dengan barang bukti 682,48 gram sabu-sabu. Menggunakan baju tahanan, puluhan pria ini hanya tertunduk saat digiring ke Mapolres Purwakarta. Mereka merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam kurun waktu 3 bulan, Satres Narkoba Polres Purwakarta membekuk 23 pelaku narkoba dengan barang bukti yang disita yaitu 662,48 gram sabu-sabu, 101 gram ganja, 16.021 butir obat keras, serta 63,28 gram tembakau sintetis. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti 20 ponsel, 6 timbangan, 6 sepeda motor, serta uang tunai 3,3 juta rupiah. Sejumlah pelaku diketahui menanam sendiri barang haram tersebut untuk diperjualbelikan. Adapun TKP yang menjadi lokasi pengungkapan kita, sebagian besar paling banyak di kecamatan kota ya, Kota Purwakarta sejumlah 9 kasus, kemudian ada Kecamatan Bungur Sari 6 kasus, Kecamatan Babakan Cikau 2 kasus, Kecamatan Cempaka 1 TKP, Kecamatan Cibatu 1 kasus, Kecamatan Kuningan 1. Ya, Kabupaten Kuningan kita berhasil melaksanakan pengembangan kita 1 kasus. Modus operandi dari para tersangka yaitu mengadarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika dengan cara ditempelkan dengan transaksi melalui transfer setelah map lokasi diterima. Jumlah barang haram yang disita senilai 993 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Akli Yusuf melaporkan dari Purwakarta. Ya, penangkapan 2 tersangka pembunuh 5 orang sekeluarga yang jasadnya ditemukan dalam satu lubang di Indramayu mengungkap motif pembunuhan. Salah seorang tersangka kesal kepada korban yang menolak mengembalikan uang sewa mobil karena mobilnya mogok.
Petugas memapah 2 tersangka kasus pembunuhan satu keluarga saat memasuki Mapolda Jawa Barat Selasa siang. Kedua tersangka alami luka tembak ketika ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Kedokan Bunder, Indramayu. Selama pelariannya, kedua tersangka berpindah-pindah tempat, termasuk pura-pura menjadi anak buah kapal untuk menghindari kejaran petugas. Polisi menangkap kedua pria tersebut karena ditemukan sidik jari mereka di lokasi pembunuhan. CSI ini, frame scientific identification, kita menemukan 2 sidik jari yang kebetulan identiknya dengan saudara pelaku. Pembunuhan dipicu rasa kesal tersangka berinisial R yang menyewa mobil korban Budi sebesar Rp750.000 dan sudah dibayar saat mobil dibawa. Namun mobil mogok. Ketika R meminta uang rentalnya, korban menolak dengan alasan uang itu sudah dipakai belanja sembako. R yang merupakan residivis kasus penganiayaan berat lalu mengajak temannya berinisial P untuk membunuh korban sekeluarga. Karena dia sudah mempersiapkan, berada di belakang rumah, dia membawa ke belakang rumah pada pagi dini hari jam 1 itu. Kemudian karena situasi saat ini juga kami masih mendalami, kenapa mereka langsung masuk kembali ke rumah. Di sana ada mertua, kemudian ada anak-anaknya dan istrinya. Akhirnya mereka menghabisi semuanya, termasuk dengan balita yang masih umur 7 bulan. Atas perbuatannya, tersangka terancam sanksi maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup karena dugaan melakukan pembunuhan berencana. Sebelumnya, jenazah kelima korban ditemukan di dalam satu lubang di halaman belakang rumah mereka di Jalan Siliwangi, Indramayu. Kelima jasad dikebumikan di TPU Sindang usai menjalani proses autopsi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, kepergok akan mencuri sepeda motor. Seorang pria babak belur di amuk massa, sementara rekan pelaku melarikan diri. Jangan mau beceng ya. Dengan penuh emosi, warga menginterogasi dan menghajar seorang pria hingga babak belur. Pasalnya, pria tersebut kepergok saat mencuri sepeda motor milik warga yang terparkir di depan rumahnya. Warga yang geram pun langsung melampiaskan amarahnya. Terlebih, pelaku juga sempat mengeluarkan airsoft gun membuat warga langsung menyerangnya tanpa ampun. Polisi yang tiba di lokasi penangkapan langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Pada saat pelaku lari meninggalkan TKP berboncengan, yang ditangkap ini atas nama S, dia sebagai joki tugasnya. Lantas begitu dikejar sampai dengan di depan Grand Mulia perumahan Sukamaju, kepepet, akhirnya dia terjatuh dan dia melarikan diri masuk ke dalam ke tempat pembuatan kayu-kayu bangku ada. Kejadian berawal saat pelaku pencurian motor yang berjumlah 2 orang berusaha mencuri motor milik warga yang terparkir di depan rumahnya di Kampung Kaung Gading, Desa Cibitung Kulon, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Saat menjalankan aksinya, korban mendengar suara dan melihat pelaku berusaha membawa motor korban. Korban pun sontak langsung berteriak maling yang mengundang perhatian warga. Warga mengejar pelaku sejauh 18 km dari lokasi kejadian, sementara satu pelaku lainnya melarikan diri. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan dan memburu satu pelaku. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.